Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Hamidah Suryani Lukman di mata kuliah persamaan diferensial. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai persamaan diferensial non-eksak. Baik persamaan diferensial non-eksak atau nama lainnya persamaan diferensial eksak dengan faktor integrasi. Pada sebab ini kita akan membahas suatu persamaan diferensial yang tidak eksak, namun dapat direduksi menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, kemungkinan untuk mereduksi persamaan diferensial non-eksak menjadi persamaan diferensial eksak adalah dengan mengalihkan persamaan diferensial tersebut dengan suatu fungsi tak nol. Nah, fungsi tak nol tersebut selanjutnya disebut sebagai faktor integrasi. Nah, jadi definisinya, faktor integrasi adalah suatu fungsi tak nol. Misalkan kita beri nama IXY, dikatakan sebagai faktor integrasi dari persamaan diferensial yang memenuhi MXY dx ditambah NXY dy sama dengan 0. Jika persamaan diferensial ini kita kalikan dengan faktor integrasinya, misalnya jadi IXY MXY dx ditambah IXY NXY dx sama dengan 0. Nah, memenuhi kriteria eksak. Nah, kita berikan contoh, misalkan saya punya fungsi I yang isinya adalah kosinus XY. Nah, ini merupakan faktor integrasi dari persamaan diferensial yang bentuknya tangen XY ditambah XY dx ditambah X kuadrat dy sama dengan 0. Bagaimana menunjukkan bahwa I cos XY sama dengan faktor integrasi? Tadi sesuai dengan definisi, kita kalikan persamaan diferensial ini dengan fungsi I, nanti kita cek apakah dia memenuhi bentuk eksak atau tidak. Sehingga kita akan jawab ini asalnya berbentuk tangen XY ditambah XY kali dx ditambah X kuadrat kali dy sama dengan 0. Kita kalikan kedua ruas dengan I sama dengan kosinus XY, sehingga menjadi kosinus XY dikali tangen XY ditambah XY kali dx ditambah kosinus XY kali X kuadrat dy sama dengan 0. Karena ini kedua ruas dikalikan dengan kosinus XY ya. Nah, karena tangen ini adalah sinus per cos, jadi kita tuliskan kosinus XY dikali sinus XY per kosinus XY ditambah XY kali dx ditambah kosinus XY kali X kuadrat dy sama dengan 0. Nah, ini kosinus XY saling inverse, habis tinggal sinus XY ditambah XY kali kosinus XY dx dan ditambah dengan X kuadrat kosinus XY kali dy sama dengan 0. Nah, kita lihat persamaan ini adalah M, yaitu sinus XY ditambah XY kali kosinus XY, dan ini adalah N, X kuadrat kali kosinus XY. Nah, syarat eksak adalah do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, kita gunakan aturan turunan perkalian UV sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Maka kita cari do M per do Y atau turunan M terhadap Y, yaitu turunan dari sinus XY ditambah XY kosinus XY terhadap do Y terhadap Y. Ini sama dengan turunan sin adalah kosinus XY, kemudian karena ini variabel diturunkan lagi terhadap Y, ini hasilnya adalah X, sehingga untuk ruas sinus XY hasilnya adalah X kali kosinus XY. Nah, untuk ruas XY kali kosinus XY kita gunakan rumus UV tadi ya, di mana U-nya adalah XY, berarti U aksennya adalah X terhadap Y ya, kemudian V-nya adalah kosinus XY, turunannya terhadap Y juga V aksen, ini adalah negatif sinus XY kali X. Nah, sehingga kita masukkan ini XY kosinus XY kalau diturunkan berarti X kali kosinus XY, ini rumusnya U aksen V tambah V aksen U ya. U aksen berarti X dikali V kosinus XY ditambah V aksen. V aksennya ini negatif sin XY kali X dikali U yaitu XY. Sehingga ini bisa kita tulis untuk ruas XY cos XY
adalah X cos XY dikurangi X kuadrat Y kali sinus XY. Nah, ini kita lihat ternyata ini sama, berarti kita jumlahkan menjadi 2X cos XY dikurangi X kuadrat sinus XY. Nah, kemudian kita lihat bagaimana dengan N. Tadi N-nya adalah X kuadrat kosinus XY. Kita turunkan terhadap X, ini juga sama menggunakan aturan UV sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Maka diperoleh, misalkan U-nya adalah X kuadrat, U aksennya 2X, V-nya adalah kosinus XY, maka V aksennya sama dengan negatif sinus XY kali Y. Nah, maka ini kita tuliskan, turunannya adalah U aksen V, berarti 2X kali kosinus XY ditambah V aksen U, negatif sin XY kali Y kali X kuadrat. Nah, dari sini diperoleh 2X kosinus XY dikurangi X kuadrat Y sin XY. Nah, ternyata kita perhatikan do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, dengan demikian persamaan diferensial yang sudah dikalikan dengan faktor integrasi menjadi eksak. Nah, aturannya terpenuhi. Nah, sehingga kalau ini sudah menjadi eksak, maka terbukti fungsi IX yang sama dengan kosinus XY tadi merupakan faktor integrasi. IX ya, mohon maaf. Itu merupakan faktor integrasi terbukti. Baik, selanjutnya bagaimana mencari faktor integrasi? Nah, ini ada 3 buah persamaan diferensial yang sudah direduksi menjadi persamaan diferensial eksak, yang asalnya tidak eksak menjadi eksak. Ini bisa kita lihat, bisa kita perhatikan bahwa faktor integrasinya bisa ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah faktor integrasi dari fungsi X. Bagaimana cara mencarinya? Untuk menentukan faktor integrasinya, kita perhatikan MY dikurangi NX atau do M per do Y dikurangi do M per do X, atau turunan parsial pertama M terhadap Y dikurangi turunan parsial pertama N terhadap X. Nah, ini jika hasil pengurangannya positif dan bisa dibagi dengan suatu N di persamaan diferensial yang tereduksi tadi, dan dihasilkan suatu fungsi dari variabel X, jadi hasil pembaginya adalah fungsi X, maka Vx atau faktor integrasinya adalah eksponen integral Fx dx. Yang kedua, faktor integrasi dari fungsi Y. Ini juga masih sama. Kita perhatikan MY dikurangi NX atau do M per do Y dikurangi do N per do X. Nah, ini kalau hasilnya itu merupakan negatif dari MY dikurangi NX, atau artinya boleh dibalik jadi do N per do X dikurangi do M per do Y. Kemudian jika kita bagi dengan M, maka hasilnya adalah suatu fungsi dari variabel Y, maka faktor integrasinya adalah Vy, yaitu sama dengan eksponen pangkat integral Fy dy. Nah, begitupun jika si MY dikurangi NX atau do M per do Y dikurangi do N per do X ini ketika dibagi N masih menghasilkan variabel XY, dan begitupun ketika dibagi M masih menghasilkan variabel XY, maka rumusnya menjadi do M per do Y dikurangi do N per do X dibagi Y kali N dikurangi X kali M. Dan ini kita perhatikan adalah suatu fungsi yang terdiri dari 2 variabel, yaitu fungsi X dan Y. Misalkan kita ganti fungsi X-nya itu menjadi Fz. Nah, maka faktor integrasinya adalah Vz. Vz sama dengan E pangkat integral Fz dz. Baik, kita perhatikan contoh. Misalkan tentukan solusi umum persamaan diferensial yang diberikan, yaitu 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi y kuadrat dx ditambah dengan 2xy dy sama dengan 0. Nah, ruas kiri ini terbagi menjadi M dan N. Untuk M-nya sendiri adalah 4x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurangi y kuadrat. Kalau kita turunkan parsial terhadap y, maka do M per do y yang ini diturunkan terhadap y, hasilnya adalah negatif 2y. Kemudian ruas ini
yang kita beri nama n sama dengan 2xy, maka turunan parsialnya adalah do n per do x, yaitu 2y. Nah, kita perhatikan negatif 2y tidak sama dengan 2y, sehingga do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Nah, maka persamaan diferensial ini termasuk persamaan diferensial non-eksak. Nah, kita akan mereduksi persamaan diferensial yang non-eksak ini menjadi persamaan diferensial eksak. Caranya tadi kita perhatikan do m per do y dikurangi do n per do x. Ini ya syarat utamanya di 3 jenis, mau itu bentuknya faktor integrasi untuk x atau faktor integrasi untuk y maupun yang faktor integrasi kombinasi fungsi x dan y. Nah, kita hitung do m per do y dikurangi do n per do x, yaitu negatif 2y dikurangi 2y. Tidak lain adalah negatif 4y. Kemudian jika kita bagi dengan n itu adalah 2xy, maka ini tereduksi menjadi fungsi x saja, yaitu negatif 2 per x. Nah, karena hasil pembaginya adalah fungsi x, maka Vx atau faktor integrasinya adalah e pangkat integral px dx. Jadi kita substitusikan sama dengan e pangkat integral min 2 per x dx. Ini kita selesaikan berarti e pangkat min 2 ln x. Nah, ini kita bisa tulis e pangkat ln x pangkat min 2, e pangkat ln saling inverse, sehingga kita peroleh x pangkat min 2 atau Vx-nya adalah 1 per x kuadrat. Kemudian setelah itu kita kalikan faktor integrasi yang dihasilkan dengan persamaan diferensial awal, sehingga diperoleh 1 per x kuadrat dikalikan dengan 4x pangkat 3 tambah x kuadrat dikurangi y kuadrat kali dx ditambah 2xy kali dy sama dengan 0. Nah, ini setelah dikalikan dengan 1 per x kuadrat diperoleh 4x tambah 1 dikurangi y kuadrat per x kuadrat kali dx ditambah 2y per x kali dy sama dengan 0. Nah, dari persamaan diferensial yang kedua ini kita bisa tentukan nilai m, yaitu 4x tambah 1 dikurangi y kuadrat per x kuadrat, sehingga turunan parsial pertamanya adalah do m per do y, yaitu negatif 2y dibagi x kuadrat. Begitupun untuk ruas n yang ini, yaitu 2y per x, atau kita bisa tulis 2yx pangkat min 1, sehingga do n per do x atau turunan parsial pertama n terhadap x adalah negatif 2y x pangkat negatif 2, atau bisa kita tulis negatif 2y per x kuadrat. Nah, perhatikan bentuk baru, ini bisa dilihat bahwa do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, artinya persamaan diferensial ini sudah tereduksi menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, karena persamaan diferensial sudah menjadi persamaan diferensial eksak, maka solusinya bisa kita tentukan, yaitu uxy sama dengan c. Lalu bagaimana mencari uxy? Nah, uxy bisa ditentukan menggunakan integral m dx ditambah ky. Jadi kita tuliskan kembali integral m, tadi m-nya adalah 4x tambah 1 dikurangi y kuadrat dibagi x kuadrat terhadap dx dan ditambah suatu ky. Nah, kita integralkan, hasilnya adalah 2x kuadrat tambah x ditambah y kuadrat per x ditambah ky. Nah, agar kita bisa menentukan solusi umumnya, maka kita harus mencari ky. Cara mencari ky dapat ditentukan dengan menurunkan u terhadap y, atau kita bisa tulis sebagai do u per do y. Nah, ini ya, fungsi ini kita turunkan kembali terhadap y, sehingga diperoleh 2y per x ditambah k aksen y. Dan turunan do u per do y ini harus sama dengan n. N itu adalah 2y per x, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa k aksen y sama dengan 0. Ketika turunan pertama hasilnya adalah 0, misalkan kita integralkan, maka kita peroleh fungsi ky sama dengan suatu konstanta. Misalkan kita beri nama C1. Nah, sehingga solusi umum yang tadi kita substitusikan kembali ke sini menjadi 2x kuadrat tambah x tambah y kuadrat per x tambah C1 sama dengan C. Nah, ini karena ini C1 konstanta dan C juga konstanta, kita pindah ruaskan, misalkan C dikurangi C1, kita beri nama C aksen. Nah, sehingga solusi umumnya adalah
2x kuadrat tambah x ditambah y kuadrat per x sama dengan c aksen. Mohon maaf ini per x ya. Nah, kemudian jika kedua ruas dikalikan x, maka diperoleh 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan c aksen x, di mana c aksen adalah c dikurangi c1. Nah, ini merupakan solusi umum dari persamaan diferensial yang tadi. Baik, selanjutnya kita perhatikan contoh soal nomor 2. Di sini tentukan solusi persamaan diferensial yang berbentuk y kuadrat e pangkat x ditambah xy kali dx ditambah 4y eksponen x ditambah 3/2 x kuadrat ditambah 4y kali dy sama dengan 0. Nah, ini juga kita bisa perhatikan bahwa M ini yaitu y kuadrat e pangkat x ditambah xy, sehingga turunan pertama parsial M terhadap y yaitu do M per do y sama dengan 2y eksponen x ditambah x. Nah, kemudian N di sini yaitu 4y eksponen x ditambah 3/2 x kuadrat ditambah 4y, sehingga turunan pertama parsial N terhadap x atau do N per do x sama dengan 4y e pangkat x ditambah 3x. Nah, kita perhatikan bahwa do M per do y tidak sama dengan do N per do x. Nah, artinya persamaan diferensial ini tidak eksak. Nah, kita akan mereduksi bentuk persamaan diferensial yang tidak eksak menjadi persamaan diferensial eksak. Kita perhatikan do M per do y dikurangi do N per do x, yaitu 2y eksponen x tambah x dikurangi 4y eksponen x tambah 3x. Nah, ini ketika dikurangi diperoleh negatif 2y eksponen x dikurangi 2x atau negatif 2 kali y eksponen x ditambah x. Nah, hasil do M per do y dikurangi do N per do x ini ternyata kita bisa bagi dengan persamaan yang paling dekat, yaitu M. Kenapa tidak N? Karena ini bentuknya lebih mudah dibagi dengan M daripada dibagi dengan N. Ketika kita membagi sesuatu yang lebih mudah dengan yang lebih rumit, maka hasilnya akan lebih rumit. Nah, maka dari itu kita pilih M. Nah, ini kalau kita perhatikan rumus faktor integrasi bentuk kedua, yaitu faktor integrasi dengan fungsi yang dihasilkan adalah fungsi y, maka ini do M per do y dikurangi do N per do x-nya harus dikalikan negatif, supaya menjadi do N per do x dikurangi do M per do y. Begitu ya. Nah, hasilnya nanti di akhir kita bagi dengan negatif 1 ya. Kita bagi negatif 2 kali y kali eksponen x ditambah x dibagi dengan M, yaitu y kuadrat eksponen x ditambah xy. Nah, ini kita samakan negatif 2 kali y eksponen x tambah x. Nah, yang ini karena ada y-nya di kedua suku, maka kita keluarkan y-nya, y kali y eksponen x ditambah x. Nah, ini ternyata sama, saling inverse, tinggal dibagi habis, hasilnya adalah negatif 2 per y. Nah, maka do M per do y dikurangi do N per do x dibagi M menghasilkan suatu fungsi y. Nah, tapi rumus HY tadi, rumus faktor integrasi yang berbentuk fungsi y itu harus negatif, makanya ini dibagi atau dikali lagi dengan negatif 1. Maka diperoleh faktor integrasinya adalah 2 per y. Nah, maka VY atau faktor integrasinya yaitu eksponen integral HY dy, yaitu eksponen integral 2 per y kali dy, ini diperoleh eksponen pangkat 2 integral 1 per y dy. Integral 1 per y dy adalah ln y, ini bisa kita tulis y kuadrat, sehingga faktor integrasi untuk persamaan diferensial nomor 2 ini adalah VY sama dengan y kuadrat. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan persamaan diferensial awal dengan faktor integrasi menjadi y kuadrat kali y kuadrat eksponen x ditambah xy kali dx ditambah 4y eksponen x tambah 3/2 x kuadrat tambah 4y kali dy sama dengan 0. Nah, ini diperoleh
Y pangkat 4 eksponen X ditambah X Y pangkat 3 kali DX. Kemudian ruas ini 4Y pangkat 3 eksponen X ditambah 3/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah 4Y pangkat 3 DY sama dengan 0. Nah, ini ruas DX kita beri nama M dan ruas DY kita beri nama N. Untuk M, yaitu Y pangkat 4 eksponen X ditambah X kali Y pangkat 3, maka turunan pertama parsialnya terhadap Y yaitu do M per do Y sama dengan 4Y pangkat 3 eksponen X ditambah 3X Y kuadrat. Begitupun untuk N, yaitu 4Y pangkat 3 eksponen X ditambah 3/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah 4Y pangkat 3. Turunan parsial pertamanya yaitu do N per do X sama dengan 4Y pangkat 3 eksponen X ditambah 3XY kuadrat. Nah, kita perhatikan, ternyata do M per do Y sama dengan do N per do X. Artinya, persamaan diferensial sudah tereduksi menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, karena persamaan diferensial sudah berbentuk eksak, maka solusinya sudah bisa kita tentukan, yaitu UXY sama dengan suatu konstanta C. Mencari UXY sama dengan integral M dx ditambah GY. M-nya adalah Y pangkat 4 eksponen X tambah XY pangkat 3 kali dx ditambah GY. Kemudian kita integralkan terhadap X, jadi diperoleh Y pangkat 4 eksponen X ditambah setengah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah GY. Nah, kemudian karena ini masih berbentuk GY, kita cari GY, maka si U ini harus kita turunkan terhadap Y. Kita mencari do U per do Y. Fungsi U ini kita turunkan menjadi 4Y pangkat 3 eksponen X ditambah 3/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah turunan G, yaitu G aksen Y. Dan ini harus sama dengan N, di mana N itu adalah 4Y pangkat 3 eksponen X ditambah 3/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah 4Y pangkat 3. Nah, kita lihat kedua ruas ini saling inverse sama saling habis. Ini juga tinggal menghasilkan G aksen Y sama dengan 4Y pangkat 3. Nah, untuk memperoleh GY, maka G aksen Y kita integralkan. Nah, G aksen Y dan 4Y pangkat 3, kedua ruas kita integralkan, diperoleh hasilnya adalah GY integral 4Y pangkat 3 yang tidak lain adalah Y pangkat 4. Nah, GY ini kemudian kita substitusikan ke dalam bentuk persamaan UX, maka diperoleh UXY sama dengan Y pangkat 4 eksponen X ditambah setengah X kuadrat Y pangkat 3 ditambah Y pangkat 4 sama dengan konstanta C adalah solusi umum dari persamaan diferensial bentuk yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan contoh soal nomor 3, ini tentukan solusi persamaan diferensial dari 3Y pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat Y kali dx ditambah 5XY kuadrat dikurangi 3X pangkat 3 kali DY sama dengan 0. Nah, kita perhatikan ruas dx yaitu M, 3Y pangkat 3 dikurangi 5X kuadrat Y, maka turunan pertamanya do M per do Y sama dengan 9Y kuadrat dikurangi 5X kuadrat. Begitupun untuk ruas N, 5XY kuadrat dikurangi 3X pangkat 3 diperoleh do N per do X adalah 5Y kuadrat dikurangi 9X kuadrat. Nah, kita perhatikan do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka persamaan diferensialnya bukan eksak. Nah, agar persamaan diferensial ini menjadi persamaan diferensial eksak, maka kita harus mereduksinya menggunakan faktor integrasi. Nah, untuk mencari faktor integrasi, tadi kata kuncinya kita mencari MY min NX atau do M per do Y dikurangi do N per do X. Nah, kita perhatikan ini 9Y kuadrat dikurangi 5X kuadrat, kemudian dikurangi 5Y kuadrat dikurangi 9X kuadrat. Ini hasilnya adalah 4Y kuadrat ditambah 4X kuadrat. Nah, ini ketika dibagi dengan M dan dibagi dengan N, maka akan diperoleh fungsi X dan Y. Jadi tetap di fungsi dua variabel. Oleh karena itu, pembaginya adalah YN dikurangi XM. Y kali N, N-nya adalah 5XY kuadrat,
dikurangi 3x pangkat 3 dikurangi x kali m, yaitu 3y pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat y. Nah, ini kita kalikan diperoleh 5xy pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 3y, kemudian dikurangi 3x y pangkat 3 dan ditambah dengan 5x pangkat 3y. Nah, ini solusinya menjadi 4 kali x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian kita sederhanakan, 5xy pangkat 3 dikurangi 3xy pangkat 3 diperoleh 2xy pangkat 3. Kemudian negatif 3x pangkat 3y ditambah 5x pangkat 3y diperoleh hasil 2x pangkat 3y. Nah, kita sederhanakan, ini menjadi 4 kali x kuadrat tambah y kuadrat. Kemudian yang bawah 2xy dikali x kuadrat tambah y kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat saling inverse, kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2, maka diperoleh hasil 2 per x. Ini lebih sederhana. Nah, maka karena merupakan fungsi x dan y, maka kita misalkan z itu sama dengan x kali y ya. Sehingga diperoleh, tadi kita beri nama rz, asalnya 2 per xy menjadi 2 per z, karena xy-nya sama dengan z. Nah, sehingga faktor integrasinya adalah Vz, yaitu eksponen dari integral Rz dz, yaitu eksponen pangkat integral 2 per z dz, atau eksponen pangkat 2 integral 1 per z dz. Integral 1 per z dz tidak lain adalah ln z, maka Vz kita beri nama z kuadrat. Nah, karena tadi z-nya adalah xy, kita ubah kembali ke dalam persamaannya, maka z kuadrat sama dengan x kuadrat, y kuadrat adalah faktor integrasi dari persamaan diferensial nomor 3. Selanjutnya, sama seperti cara yang tadi, kita kalikan faktor integrasi dengan persamaan diferensial pertama, sehingga diperoleh x kuadrat, y kuadrat dikali 3y pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat y kali dx ditambah 5x y kuadrat dikurangi 3x pangkat 3 kali dy sama dengan 0. Nah, dari sini kita peroleh 3x kuadrat y pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 4y pangkat 3 kali dx ditambah dengan 5x pangkat 3y pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 5y kuadrat kali dy sama dengan 0. Nah, ruas dx kita beri nama m, ruas dy kita beri nama n. Kemudian kita turunkan secara parsial terhadap y, jadi do m per do y diperoleh 15x kuadrat y pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 4y kuadrat. Kemudian do n per do x juga sama, kita turunkan terhadap x, yaitu 5x kuadrat y pangkat 4 dikurangi 15x pangkat 3y kuadrat. Nah, ternyata do m per do y dan do n per do x-nya ini sama, sehingga persamaan diferensial sudah tereduksi menjadi persamaan diferensial eksak. Nah, karena sudah persamaan diferensial eksak, tadi solusinya sudah bisa kita tentukan adalah uxy sama dengan c. Lalu bagaimana mencari uxy? Kita akan coba integralkan dari integral n dy ditambah gx. Nah, kita ubah, kalau tadi soal nomor 1 dan soal nomor 2 itu menggunakan rumus m, sekarang kita gunakan rumus n. Integral n dy ditambah gx, n-nya adalah 5x pangkat 3y pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 5y kuadrat kali dy ditambah gx. Nah, kemudian kita ini integralkan, hasilnya diperoleh 5x pangkat 3 per 5y pangkat 5 dikurangi 3 per 3x pangkat 5y pangkat 3 ditambah gx. Jadi ini uxy sama dengan x pangkat 3y pangkat 5 dikurangi x pangkat 5y pangkat 3 ditambah gx. Nah, mencari gx, kita turunkan u terhadap x, diperoleh do u per do x, yaitu 3x kuadrat, yang ini ya diturunkan, y pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 4y pangkat 3 dan ditambah g aksen x. Dan ini harus sama dengan m, di mana m ini adalah 3x kuadrat y pangkat 5 dikurangi 5x pangkat 4 y pangkat 3.
Sehingga kita bisa lihat dari sini bahwa G aksen X sama dengan 0. Suatu fungsi turunannya sama dengan 0, jika diintegralkan, fungsi tersebut adalah suatu konstanta. Maka diperoleh Gx sama dengan C1, yaitu konstanta. Nah, hasil Gx ini kita substitusikan ke dalam bentuk U, sehingga UXY sama dengan X pangkat 3Y pangkat 5 dikurangi X pangkat 5Y pangkat 3 ditambah C1 sama dengan C. Nah, C1 dengan C ini adalah sama-sama konstanta. Ketika kita pindah ruaskan, maka kita ganti misalnya menjadi K. Sehingga solusi umumnya UXY adalah X pangkat 3Y pangkat 5 dikurangi X pangkat 5Y pangkat 3 sama dengan K. Itu adalah solusi umum dari persamaan diferensial nomor 3. Terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.